Padahal mentalnya bagus ya kayaknya. Ya, Tuh, bisa mangap-mangap tuh guys. Wih, gila keren ya. Ini mentalnya ini emang dilatih atau RSWS kita yang wow. Ini nih. wih. Nah, Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi hari ini aku ada di Aliba Aquatic. Jadi ini base campnya Snakehead Fish Cimahi. Dan di sini udah ada yang punya. Nah, Mas siapa ini namanya? Mas Cakil Kubain. Nah, berarti panggilnya Mas Cakil ya? Ya, Cakil aja. Nah, Mas Cakil. Nah, ini berarti Mas Cakil yang punya ini ya, Aliba Aquatic ya? Ya, betul. Nah, di sini ada apa aja sih ininya, ikan-ikannya? Banyak sih, banyak jenis yang ya Maruliodes, ada Cana Asiatica Red Strip, ada Auranti, ada Ornithipinis, ada juga Bleheri Pear, ada Pulcra, ada Bleheri biasa, ada baby Pulcra baby-nya juga. Rata-rata cana ya? Iya, rata-rata Cana. Nah, Mas Cakil, boleh nggak kalau aku ngelihat ikan-ikan yang ada di sini nih? Boleh banget. Kita mulai dari yang mana dulu nih? Dari yang kanan dulu kali ya? Dari yang kanan boleh. Ya kan dulu ya. Nah, ini ada cana apa ini? Ini lagi di Blackwater. Oh, lagi di Blackwater ya? Cana Maruliodes Yellow Centarum. Oh, Marludis Yellow Centarum. Nah, terus kalau kita lihat di sini di kiri ada apa ini? Ini Asiatica Red Strip. Oh, red strip ya? 15 cm. Ini yang lagi propen yang ngasuh female. Oh, ini ya? Ya, Hmm. female-nya. Ini telurnya lumayan banyak juga. Oh, ada telurnya? Iya. Oh, tuh ada. Oh iya, ada telurnya. Oh, emang telurnya di atas gitu ya? Iya. Egg layer soalnya dia. Oh, egg layer. Iya, egg Nah, terus sebelahnya sini Ada Auranti sih. Wih, masih gila gede ya. 30 cm sih. 30 cm. High juga lumayan. Ini udah berapa lama ini Aurantinya? 11 bulan jalan 1 tahun. Kipannya. Emang cocok banget ya iklimnya sama Auranti ini. Ya, lumayan cocok. Airnya Iya, dingin ya. Airnya dingin. Biasanya Suhunya dikasih juga. makan apa nih? Iya, Biasanya suhunya. saya sih pakainya kalau pakan hidup ulat Jerman, kalau pakan itunya matinya paling pelet sama maggot Barca itulah. Oke. Nah, di bawahnya ini ada, oh ini banyak banget nih. Ini cana apa ini? Tuh, gerombol di kayu ya. Cana Pulcra kipan dari 34 cm ini. Oh iya? Usianya udah 6 bulan. Oh, 6 bulan. Polosan ini lumayan sudah spek kontes tinggal latih mental. Udah lama juga ya dari Iya. 3-4 cm ya. Benar-benar 4 kecil banget ya. Butuh berapa lama itu? Udah 6 bulan. Oh, 6 bulan. Ya, 6 bulan. Oke, wah gila lama sekali ya. Guys, terus kita lanjut di bawahnya sini ada lagi ikan. Ini cana apa ini? Ini Cana Pulcra kemarin propen pas. Oh, ini nih. Ya, sepasang juga kemarin propen tapi gagal karena telat angkat indukan si female. Busuk semua. Oh, busuk semua. Iya, busuk semua. Oh, kalau Saya- telat itu bisa busuk ya? Bukan masalah dimakan-makanin sama si female-nya. Oh, dimakan. Sisa dikit jadi saya angkat telur lagi supaya cepat produksi lagi. Tapi ini sekarang masih ada female sama male Iya, atau cuma? masih ada sepasang. Nah, ini Yang satu. Yang ini male-nya yang Oh, ini itu tuh. female. Nggak kelihatan dong tadi dong. Oh, itu. Tuh guys, di balik ini ya rumput-rumputnya. Nah, terus di sebelahnya Pulcra ini ada cana apa ini kecil-kecil? Ini Cana Asiatica White Spot Line Bobby X Axel. Indukannya ada juga di atas, nanti kita liatin. Oh, ada indukannya berarti ya? Ya, indukan WC. WC indukannya 38 40 sentian. Ini kenapa dikasih sepat nih, Bang? Sepat itu buat ngabisin pakan yang nggak habis. Oh, ngabisin pakan yang jadi Ya. kayak bersihin sisa-sisa makanan gitu betul, ya. Betul, kayak kapiat kalau di arwana. Nah, bisa kita pindah ke kirinya lagi, guys. Nah, di sini ada cana apa ini, Mas? Ini Cana Pulcra. Pulcra juga ya? Pulcra, ya. Buat dijodohin sama yang ini nih. Oh, rencananya mau dijodohin. Ya, mau dijodohin. Tapi belum ada waktu sama belum masih sibuk ini itulah Oh, gitu. iya benar, Ini benar. male-nya, di sini ada female-nya. Oke. Nah, terus kita lanjut di bawah lagi. Di sini ada Pulcra juga ya? Pulcra tapi itu keris. Pulcra keris angkatan sama yang sana, angkatan sama yang sana. Oh, yang ini. Iya. Oh, yang ini angkatan maksudnya. sama yang ini ya. Tapi- Usianya. Tapi dia lebih gede dibandingkan ini. Ini ya dia padahal minus tapi size-nya lebih gede. Iya. Makannya lebih lahap dia. Oh, jadi maksudnya keris itu kayak agak ini Iya. ya, bengkok-bengkok gitu tuh. Iya. Dan itu jadi salah satu keunikan tersendiri ya. Ya betul mas.
Nah, terus di bawah lagi nih, ini ada yang nggak kalah unik juga. Ini Cana Maru ya. Ya, Cana baru ini. Ini lagi di apa? Progres, mental atau? Ini Gimana lebih ke lagi di progres sih sebenarnya ini. Oh, oke. Progres. Progres sama warna Ya, atau? progres ke warna sama mental. Oh, mental juga ya. Tuh. Tapi Disundul-sundul ini deh. apa sih? Lagi apa namanya tuh? Cacat layar sih ini Sackboy. Oh, iya? Siripnya sirip U. Oh, sirip biu. Ya, tuh. Oh, Depan, iya tuh. depannya itu sirip U. Oh, maksudnya sirip biu kayak gitu ya berarti ya? Ya, tuh. Kayak Agak putus iya, agak dikit. putus-putus tuh. Kalau kamu lihat ya tuh, agak putus-putus. Nah, habis dari Cana Maru ini ada lagi ini dua ya. Nih, ini dua ini. Kalau aku lihat kiri Auranti ya, tapi Iya. kecil banget ya. Iya, Nih, Auranti kecil. ini. Masih kecil. Tapi emang Auranti yang kecil tuh kayaknya jarang ya. Ya, jarang soalnya apa sih? Dari sananya juga susah. Terus emang prasangka orang-orang itu CB. Ya, harganya emang lumayan juga. Jadi harganya sebanding sama saya ukuran 20 cm kalau PO. Oh, oke. Ini ukuran 9-10 cm. Nah, terus sebelahnya sini ada Cana Cana pokra pokra ya? buat ngelatih metanya aja, buat Oh, buat lawannya aja. pantesan tadi aku lihat kayak saling ini ya, Ya, saling flaring. saling flaring. Emang sengaja dibuat itu ya? Ya, sengaja dibuat itu. Jadi ini bisa jadi salah satu tips ya buat teman-teman di rumah juga ya. Kalau ngelatih mental bisa dipisah Kasih gini ya? lawan, Nah, ya, kasih kasih lawan, lawan. bener-bener. Nah, terus di kirinya Mas Cakil ini ada apa nih? Cana apa ini? Kalau ini sama juga Cana pokra lagi di progres juga sama kayak yang tadi. Ini usianya baru 3 bulan. Oh, usianya 3 bulan. 3 bulan, pelet udah masuk juga, polosan juga. Lumayan warna udah pada keluar, gondrong-gondrong juga. Indukannya masih ada juga. Kalau yang tadi indukannya udah mati. Oh, juga udah mati ya? Indukannya udah mati. Aduh. Ini sekitar 70 ekoran, ukuran 8-11 sentian. Oke. Nah, terus kita pindah lagi ke bawah. Di sini ada. Ini ada mainnya yang tadi Proven Asiatica RS nih lagi Oh, iya, itu ngumpet tuh. nih lagi ngumpet. Oh, ini udah indukan hitungannya. Ya indukan karena yang tadi itu pimanya. Oh, itu. Pimanya yang tadi Proven itu. Oh, kecil ya? Maksudnya Iya. indukan. Itu 15 cm, mainnya ini 17 cm. Oh, 17 cm. Usia 6 bulan. Usia 6 bulan. Bertelur di tank ukuran panjang 45, lebar 30, tinggi 30, ketinggian air 18 cm. Oh, oke. Nah, terus di atas ini ada nyempil ya, Cana full keras. Cana pokra sama redot Oh, pokra red dot. ini, redot Oh, red pokra. dot. Nah, kita pindah ke kanannya Mas Cakil. Sini ada Maru apa ini? Maru Yellow Centaurum juga, Oh, Yellow kipan Centaurum lama ya. juga. Oh, udah lama berarti ya? Lama banget ini. Ini pas saya sebelum pindah ke sini udah ada sini. Cuman saya puspakan terus, Pak. Saya sukanya yang gendut-gendut aja lah. Yang gendut-gendut ya? aja. Yang penting sih ikan sehat. Iya sih, sehat ya. Tapi secara mental Mental bagus juga ini. bagus juga ya. Iya sih, tuh ngikutin ya. Nah, terus di bawahnya sini ada lagi Cana apa ini? Sama juga, ini Yellow Centaurum juga, bar simetris juga, ini lumayan. Oh iya, simetris. Iya, Keren 6 banget ya. ini. Bunga cabung lumayan. Tapi ini emang koleksi pribadi atau dijual yang ini? Dua ini yang mungkin? atas sebenarnya nggak dijual, udah ada yang nawar, udah ada yang nawar. Cuma ya kalau masuk harga saya lepas. Iya. bener. Soalnya ini usianya udah lama banget. Udah lama Usianya ya? Udah lama banget. Kalau yang Kalau ini? bawah kipannya paling baru 8-9 bulanan lah. Oh, terhitung baru ya? Ya baru terhitung baru. Kalau di Maru, kalau di Progres terhitung baru. Kalau usia masih Oh, iya? masih bulanan kayak gitu. Kalau udah tahunan ya lumayan lah. Lumayan ya. Lama. Nah, terus paling bawah nih. Wih, ini keren banget ya. Paling ini bawah ya, Auranti ya. ya si Marco ini yang kemarin turun kontes tapi kalah sih. Kalah Aduh. sama Sultan saya. Oke. Kalau Sultan. Tapi kalau ngerti nggak sih kalahnya di mana gitu mungkin? Kemarin saya kalah di anatomi. Di Oh, anatomi punya ya. Wih, tuh. Padahal mentalnya bagus ya kayaknya. Ya, Tuh. Saya mangap tuh guys. Wih, gila keren ya. Ini mentalnya ini emang dilatih atau udah bawaan apa gimana? Ini asalnya nggak stabil. Saya latih terus jadi stabil. Pasti kalau metal ikan apapun Tuh. bawaan, tapi harus dilatih juga. Iya tuh. Ngikutin mangap-mangap gitu ya.
Tapi awal-awal emang nggak langsung mangkap-mangkap gitu ya? Iya, awal-awal enggak sih dia. Asalnya dia flaring gitu, saya gedok sekali doang, sekali gini. Latih terus aja, nanti juga jadi mangkap-mangkap. Ya perlahan-lahan lah ya, Ya, nggak perlahan-lahan. tiba-tiba. Harus sabar sih, soalnya ya kalau pengen gitu sabar, kalau pengen beli jadi ya lumayan harganya. Iya bener. Terus kita pindah ke sini, ada cana apa ini? Ini Cana Asiatica Red Strip juga, yang tadi temen-temennya udah propen. Oh. Yang tadi propen yang di pertama tadi pas masuknya masuk itu udah propen temen-temennya. Ini temen-temennya. Oh ini teman-temannya ya. Temen-temennya. Tuh. Wait, ini ada sekitar berapa ekor di sini ya? Di sini ada sekitar 9 ekor lagi. 9 ekor ya. Asalnya 20 ekoran. Udah kejual juga ke Malaysia, udah deal Oh iya. sama saya kan kerja sama Ocean Lab. Sama Ocean Lab udah deal ke Malaysia 1 pasang. Oh ke Malaysia. Ya, tapi belum dikirim karena jadwalnya nanti tanggal 27. Tapi COVID gini masih kayak logistik itu masih bisa kirim-kirim ya? Masih bisa. Oh, masih bisa. Tapi diundur. Oh diundur ya. Diundur, ya. Masih bisa kalau kemarin. oke. Singapura masih bisa, Asia Tenggara masih bisa. Masih bisa lah ya. Oke. Nah terus bawahnya sini ada cana apa ya? Ini Pulkra ya? bukan, Stewarti. Oh iya Stewarti. Gelap ini kelihatan kayak pulkra guys. Oh Stewarti apa ini? Stewarti Carbialong. Oh Carbi Along tuh. Wih. Komentarnya Keren lumayan. sih. Iya. Jadi guys tadi itu aku sempat iseng-iseng main dan ini ya aktif juga ya flaringnya ya. Oh mantap tuh. Nah terus habis dari oh bentar mungkin ada yang belum tahu juga nih Stewarti ini cana dari mana nih? Ini Cana dari India. Asli Oh, India ya? Iya. Asli India guys. Nah sebelahnya ini ada tadi ada ya? Ada Cana Ornate Tipinis. Ini Oh. male. Oh male. Ya, iya. Cana Dia baru Ornate. pindah karena tanknya tadi dipakai sama yang diangkat male-nya. Male-nya yang ngasuh telur itu, female kan ngasuh butuh Iya. tempat, saya pindahin orangnya ke sini. Oke. Oh kesini ya? Bukan. Kalau Ya, ini apa nih? Ada Black Repair nih ikannya ini. Black Repair. Oh iya nih, nih. Nggak Female-nya kelihatan. 15 cm. Hmm, Kalau male-nya 17 cm. di mana? Nih itu tuh. Ada di ujung. Oh iya di ujungnya. Tuh kelihatan. Itu tuh. Oh iya. Ini apa sih? Saya jumbo gini lumayan jarang. Oh iya jarang ya, terhitung jarang. Sampai 17 cm jarang. Lumayan jarang. Berarti lah. emang kedepannya mau di breed ya? Ya, Player ini mau di breed, settingan breed. Tapi Kayak gini ya? ini apa sih? Saya masih kurang di tempat. Tempatnya tempat ini ya? kurang gede. Kurang gede sebenarnya. Oke. Nah, jadi kita lanjut. Nah, di sini ada apa ini Mas Cakil? Ini ada indukan yang tadi di bawah. Oh, indukan dari yang di bawah tadi ya? Iya, Asiatica White Tuh, Spot tuh. WC. Gede ya berarti? Gede. Tuh indukannya guys. Mantep. Ukuran 38-40 cm juga aja sama sih sebenarnya. Kalau yang di Nah, kameranya apa ini? Ini Male. female ya. Ini female, Oh, yang female. ini male. Spotnya lebih banyak nih. Oh, gitu bedanya ya. Biasa dikasih makan apa ini, Mas? Biasa dikasih makan ulat Jerman, jangkrik, cacing. Kalau udah player gini enak ini. Gondrong-gondrong sih ini. Iya, lumayan. gondrong-gondrong tuh. Wih, mantep banget ya. Ada kayak perawatan khusus nggak? Apakah harus dingin kah atau Ya harus apa? pasti, kalau ya itu itu ya. ya kalau kan dia suhu di alamnya dingin kan ya, lumayan. Jadi saya taruhnya ini di kamar atas. Oh iya, di atas ya. Kalau perawatan khususnya paling ya bersihin tanknya aja, bersihin tank aja biar bersihin tank. telurnya nggak berjamur. Ini udah berapa batch ini? Ini terhitung dari pemilik pertamanya 6 batch. 6 batch di saya baru jadi 1 batch. Sekarang menuju ke 8 batch. Oh, 8 batch. Mantap. Kemarin terakhir bertelur 2.500 ekor. Sekitar tapi ada yang terbuang, ada juga yang busuk sekitar 30%. Kalau jadi semua itu bisa jadi 3.500 ekor bisa jadi. Oh, bisa jadi ya. Banyak Kemarin juga ya. itu, ya sekitar 2.500 2.700 ekor. Mantap. Indukan sebesar ini bisa jadi segitu. Padahal jadinya di tank semeter ke 40 ukurannya. Tank lebih gede kemungkinan telur lebih banyak. Oh, banyak ya. Ya logikanya gitu sih kalau saya. Iya. Oh, ini emang dikasih kayak tanaman-tanaman gini Ya atau biar dia nyaman sama habitatnya. Kayak di benar-benar habitatnya aja. kayak di habitat aslinya gitu ya. Betul.
Tuh, ih, gila gede banget ya. Tapi ini dulu dapat atau maksudnya dapat udah gede atau dari kecil Ya, juga? dapat udah gede soalnya Udah kita gede. tangkapan alam, Om. Oh, tangkapan Ya, alam. tangkapan alam langsung. Istilahnya wild caught ya, Ya, WC. ya. Hmm. 35 cm. Oh, 35 cm. Ya, waktu itu open PO 35 cm. Berarti langsung dapat sepasang atau male dulu, female dulu? Atau Kalau gimana? saya ini langsung dapet sepasang, tapi kalau PO-an ikut PO itu random. Oh, random. Random dia. Hmm. Malahan bisa sampai mati berapa female, Oh, iya? berapa male. Soalnya ukurannya gede, terus beratnya lebih-lebih. Beratnya lebih-lebih juga. Nah, kita lanjut. Di sini ada apa ini? Wih, gentong gitu ini. Ini isinya apa ini? Ada Stewarti. Oh, ada Stewarti. Stewarti pair ini. Stewarti Pet. Tadi kayaknya kelihatan ya tuh tuh. Wih, Stewarti ya. ngumpet nih. Ini lagi ngumpet ya. Ini udah proven atau gimana? Ini masih proses ke proper, udah pair tapi belum proper. Oh, belum proper. Yang propernya ada di sebelah sana lagi ngemut tapi nggak bisa di review deket-deket. Hmm. Ini baru di sini baru 1 bulan lebih lah. Jadi belum begitu adaptasi bener, tapi akur lah lumayan. Si female udah mulai susah makan, biasanya itu Cepet ya biasanya? ke propan biasanya. Ini pakai pasir apa sih, Bang? Ini saya pakai pasir resik, kayak pakai pasir resik dari Aqua Corner sih saya itu beli. Oh. Aqua Corner. Teman teman dekat. Ini kan punya Cimahi Predator Fish bareng-bareng di sini. Oh, Cimahi Predator Fish. Predator Fish bareng-bareng aja kita di sini. Jadi ini yang dimaksud sama Mas Sakil tadi ya, yang kita nggak bisa deket-deket ya soalnya ya. Ya soalnya lagi ngemut sih, ini kan punya Ocean Life si Ragnar namanya. Oh, Ragnar. Ragnar ya. Stewarti Arunakal. Oh, Arunakal. Arunakal. Mungkin buat yang belum ngerti nih, emang kenapa sih kalau dia lagi ngemut tuh nggak boleh dideketin ya? Takutnya dia stres nanti si telur dimakan sama dia. Oh, Jadi ya. nggak boleh dekat-dekat, nggak boleh suara bising. Harus tenang aja. Harus tenang ya. Dia mulai keluar tuh. Oh ya. Ya contohnya kayak gini nih. Oh ini, wih gila, udah Gondrong, gede ya. Gondrong. Oh ini sepasang ya? Sepasang itu female, ini male-nya. Oh. Male-nya gondrong banget ini. Ini female, ini male langsung Punya semuanya. Ya. Cimahi Predator Fish ini. Gila. Ya sorry, yang Stewarti apa tadi? Ini Stewarti Arunakal. Oh Arunakal, oh yang ini sama Arunakal. kayak Sama kayak yang situ ya? Ya, sama yang kayak yang lagi ngemut punya Dia lagi Ocean ngemut Life. ya? Iya. Nah jadi kita lanjut guys. Dan di sini aku udah ditemenin sama Mas siapa? Mas Reza. Mas Reza. Dari ini juga ya? Ocean Life juga ya? Iya, dari Ocean Life. Oke, nah tadi sempat mau ngejelasin ini ya, apa? Red spot ya? Chana Asiatica Red Spot ya. Yang mana nih Asiatica Red Spot nih? Nah, yang kita punya ada di sini. Ini Asiatica Red Spot indukan kita. Oh ini indukan? Ini indukan. Cuman sekarang lagi dipisah karena kebetulan jantannya lagi momong anakan di bawah. Dan kebetulan karakter Red Spot punya saya ini agak sedikit galak after breeding. Jadi setelah telur keluar, telur menetas, anakan sudah mulai berenang, jantan mulai proteksi habis. Jadi kemungkinan untuk betina mendapatkan perlakuan yang kasar atau istilahnya berantem gitu kan, lebih tinggi. Makanya kita ambil betinanya pisahin di tank. Berarti emang sengaja dipisah ya? Sengaja dipisah, betul. Berarti malah salah ya kalau dibiarin gabung terus atau gimana? Sebenarnya ada beberapa indukan kita yang kebetulan juga di bawah di farm. Asiatica Red Strip dan satu Asiatica Red Spot juga yang kebetulan karakternya memang kalem ya, smooth. Jadi mereka berdua punya insting ngasuh momong anak yang baik. Jadi kita pada saat mereka proses breeding nggak pernah kita pisahin. Terus aja sampai anakannya minimal di size 2,5 sampai 3 cm baru kita angkat. Gitu. Jadi balik lagi ke karakter ikannya. Kalau misalkan karakter ikannya nggak bisa untuk istilahnya kurang momong anaknya atau kurang baik, atau malah ada salah satu sifat jantannya yang lebih protektif kepada anakan ketimbang betinanya, itu mending kita ambil salah satu indukan, entah itu jantan atau betina. Biasanya pun nggak semua jantan yang momong, ada juga betina sendiri yang momong juga. Ketika kita angkat jantan, betina momong ada. Itu kejadian di kita, gitu. Itu untuk Asiatica Red Spotnya. Kalau boleh tahu udah berapa kali ini? Apa sih namanya?
breednya. breed. Sejauh ini kita nge-hold di batch 3 kebetulan. Ya, ini batch 3 yang terakhir kita punya. Oh ini guys, masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil. Ini di-combine sama salah satu batch 2 kalau nggak salah, yang paling besar. Iya, gitu. Nah, keputusannya memang keputusan yang kita rasa wajib ya, mungkin untuk beberapa breeder yang tahu akan populasi bahwasanya overpopulasi atau terlalu sering dibreed itu juga jelek. Jeleknya kenapa? Karena kan yang seperti kita tahu Cana ikan invasif ya. Cana itu ikan invasif di mana mereka bisa bertelur, beranak dan istilahnya berkembang biak dalam jangka waktu yang singkat. Katakanlah after batch pertama kita angkat itu bisa nyampe seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian produksi lagi. Ya. Bulan berarti ya? Nggak hitungan bulan. Ada beberapa yang hitungan bulan, memang balik lagi ke karakter ikan. Kebetulan yang di kita ada yang sampai 1 minggu, bahkan untuk kasus pertama kali kita pernah breed itu Asiatica Red Strip, dia cuma selang 4 atau 5 hari. Dari batch 1 ke batch 2. Gitu. Nah, pentingnya sebagai seorang breeder yang paham akan populasi ikan, kita nge-hold cukup sampai di batch 3 kita nggak nge-breed lagi gitu. Sampai benar-benar kita lihat dulu di di lokal kita untuk yang breeding Asiatica Red Strip ini sejauh mana? Apakah populasinya membludakkah? Gitu kan? Kebayangkan kalau misalkan satu breeder nge-breed Asiatica Red Spot, lain dan seterusnya katakanlah di satu kota ada 10 orang atau 10 breeder yang nge-breed Asiatica Red Spot dengan setiap batch-nya 300 sampai 400, 500 katakanlah seperti itu. Itu akan membludak. Iya, itu baru dari satu kota loh ya maksudnya. Iya. Di kota lain bisa banyak lagi. Bisa lebih banyak lagi, makanya kita nge-hold untuk ngejaga populasinya si Asiatica Red Spot ini biar nggak terlalu overpopulasi, karena nggak baik juga sih sebenarnya. Gitu. Ada faktor-faktor lain yang mungkin sebagai keeper Cana yang lain udah pada tahu gitu. Apa sih ketidakbaikannya mengenai overpopulasi gitu. Gitu sih. Kalau ngomongin ciri-ciri red spot itu sebenarnya apa sih ciri-ciri red spot? Ciri-ciri red spot, ya betul. Lagi-lagi mungkin kebetulan kita kedatangan sama nakama ya. Jadi sekalian juga bantu untuk sharing ya, kita sharing ya. Karena beberapa orang banyak yang tidak tahu. Nah, kebetulan kita ada punya red spot sama Asiatica RSWS. Nah, di sini yang orang-orang sering salah ketika ini red spot tapi malah mereka lihatnya RSWS. Oh, padahal beda ya. Padahal beda. Nah, formnya sendiri untuk Asiatica Red Spot, dia itu yang muncul merahnya itu hanya titik merahnya aja, spot merahnya aja. Ya. Oh, iya. Jadi untuk lateral scale-nya itu ada lateral scale-nya yang warna hitam atau bar hitam, sama yang satu lagi bar putih. Biasanya kalau nggak putih, coklat yang cinnamon, lebih ke red. Tapi bukan red. Malah di sini di kasusnya Asiatica Red Spot itu nggak ada bar merah. Oh, nggak ada bar merah. Nggak ada bar merah. Adanya hanya spot merah. Makanya disebut Asiatica Red Spot. Karena jenis Asiatica sendiri, sejauh ini yang saya tahu, cuma ada 3. Yang saya tahu loh ya. Maaf kalau di luar ada yang lebih tahu. Mohon koreksinya. Yang sejauh ini saya tahu itu cuma 3 jenis. Ada Asiatica Red Strip atau strip merah, satu lagi white spot, spot putih, dan red spot. Hanya 3 itu. Tapi yang sekarang makin banyak itu, makin marak itu ada juga RSWS. RSWS itu silangan dari RS sama WS, gitu ya. Dan kurang lebihnya saat ini RSWS juga dominasi. Bukan dalam artian RSWS jelek loh, enggak. Kayak lagi RSWS nggak jelek. Cuman maksudnya RSWS itu muncul atau lahir dari genetika silangan antara RS dan WS. Nah, kalau disebutin RSWS jelek, nah kita kasih lihat ada salah satu RSWS kita yang wow. Ini nih. Wih. Nah, tadi aku sempat nyobain, ini mentalnya galak juga ya. Lumayan, karena memang dia mentalnya mental WS. Formnya ya campuran mix antara RS dan WS. Nah, di sini juga yang sering keliru. Nah, Mas Ken, dia punya
kayak semacam strip, Oh iya, strip. strip tapi pecah. Oh. Lebih kayak mendekati spot tapi bukan spot ya. Mendekati spot tapi bukan spot merah. Nah, di sini yang banyak keliru kenapa? Karena ketika ini dia cross genetiknya benar-benar pure dari indukannya yang satu RS, yang satu WS. Bukan RSWS ketemu RSWS, tapi RS sama WS jadilah RSWS. Makanya kenapa dia dibilang pure genetik RSWS? Kelihatan dari bar hitam sama bar merahnya, tapi bar merahnya pecah. Oh iya. Nah, di sini banyak yang keliru kenapa? Oh, ini red spot. Bukan, ini RSWS. Kalau red spot yang tadi ya. Yang tadi ya. Betul. Nah, kita lanjut. Di sini ada cana apa nih, Mas? Ini Cana Stictos. Oh, Cana Stictos. Iya, Cana Stictos. Jenis ini masih kebilang rare dan kita punya indukan dari bulan Februari. Oh, bulan Februari dan kebetulan ini satu pasang udah bertelur di kita batch ke 78 sekarang. Oh, best. 78. Nah, 8-nya. Nah, ini 8-nya di sini cuman mati lampunya kayak. Kita angkat telur untuk kasus ini, kasus Stictos ini kita angkat telur. Angkat telur tuh maksudnya gimana? Angkat telur jadi ketika si betina mengeluarkan telurnya, kita ambil. Oh, Karena kebetulan jenis untuk Stictos ini egg layer. Egg layer. Jadi kita simply ambil telurnya dan kita pisahin ke salah satu kontainer atau tank khusus untuk pembesaran. Gitu, karena memang sifatnya mereka ini karena ikan WC ya, tangkapan alam. Ikan tangkapan alam dan mereka punya karakter yang masih penakut, satu. Nah, entah mungkin karena saking penakutnya mereka, jadi ketika ada orang mendekat ke tanknya, mereka langsung sembunyi. Contohnya seperti ini tuh, dia langsung sembunyi. Nah, pada saat proses breeding, ketika telur sudah di atas dan ada orang yang mendekat, mereka langsung otomatis kayak semacam makanin telurnya. Nah, itu yang bahaya sebenarnya gitu. Kenapa kita memutuskan untuk angkat telur? Karena memang karakternya indukannya seperti itu. Dia langsung makan telur ketika ada mereka mikir, gitu ya? iya, ada ancaman atau ada orang dekat, dia langsung dimakan lagi gitu. Nah, ini di kita yang sukses breed itu di batch ketiga. Oh, batch ketiga. Batch ketiga sukses breed karena di batch 1, batch 2 kita baru kenal karakter ikannya. Jadi Stictos ini sendiri datang dari importir dulu cuman kurang lebih 30 ekor. Oh, Dan dari tahun kemarin ya kalau nggak salah, dan mereka nggak janjiin ikan ini datang lagi ke kita gitu. Nah, terus saya ambil 2, terus saya coba untuk riset sendiri, cari tahu sendiri karakternya seperti apa, formnya seperti apa gitu kan. Nah, kalau misalkan yang bisa teman-teman lihat, formnya sendiri untuk Stictos, dia lebih dekat ke Orna. Oh iya, warna ya. Betul, dia lebih dekat ke Orna. Kenapa lebih dekat ke Orna? Mereka punya dot yang kurang lebih besarnya sama dengan Ornithipinis. Gitu. Kebetulan kita juga ada Ornithipinis di sini nih, bisa dilihat. Mungkin perbandingannya antara Orna dan Stictos. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Dia punya dot yang kebilang besar. Cuman yang membedakan dari Stictos ini adalah formnya mereka. Badannya mereka tuh lebih condong ke pardalis. Kalau teman-teman nakama akuatik pernah ada atau pernah keeping atau pernah lihat Cana pardalis, red mosaic, dia strukturalnya lebih dekat ke jenis itu. Gitu. Kalau menurut hasil riset saya selama saya punya Stictos gitu ya. Karena ketika saya nemuin yang size besar, itu memang dari form kepala sampai badan ke belakang itu mereka kayak semacam apa ya, bisa dikatakan kalau orang binaragawan mungkin bilangnya sterp gitu ya, jadi ngepas gitu. Tapi kalau untuk Orna, kepalanya kan besar, makin besar size-nya makin besar kepalanya kan si Orna kan. Nah, kalau Stictos enggak. Cuman yang harus dihati-hati ketika ada yang mau beli Stictos, make sure aja kalian beli dengan orang yang tepat, yang misalkan bisa nunjukin indukannya secara langsung. Ya, karena memang kalau dari video pasti nanti
akan sama aja dengan orna, Iya, bener. sama aja dengan pulkra atau dan lain sebagainya yang dekat-dekat. Padahal kalau dilihat lebih detail, lebih jelas, ini beda sekali foamnya. Dan anakannya pun dari usia 1 sampai dengan usia 10 cm itu mirip dengan orna. Nah, ditakutkan adalah ketika nanti ada yang jual baby CB-nya, kalau misalkan kita nggak lihat indukannya, takutnya ada yang oh salah nih, udah gedenya beda nih, atau misalkan benar itu stiktos, tapi karena kurangnya pemahaman sehingga pada saat sudah besar pun mereka nggak punya ini stiktos atau bukan ya. Stiktos tapi kok kayak orna. Padahal memang stiktos mendekati bahwa di ichtyologinya sendiri pun stiktos ini punya kurang lebih 8% gennya orna. Oh, 8%. 8% gennya orna. Di ichtyologinya yang saya baca gitu kemarin. Nah, kebetulan juga kita ada teman dari Cross Nation dari India, dan kebetulan dia juga punya spesimen untuk stiktos ini. Dan dia jelasin bahwa di tempat asalnya di Mizoram ini tuh hardly to catch, maksudnya bisa ditangkap, cuman Sulit banget ya. sulit banget selamat sampai tujuan gitu loh. Jadi kalau misalkan naik kendaraan semoga selamat sampai tujuan, ini mungkin agak susah. Makanya supply untuk Canas stictos ini sangat-sangat rare, sangat-sangat jarang gitu. Kita kemarin sempat tanya jawab sama orang yang di sana. Kebetulan yang kita tanya ini dia punya spesimen Canas stictos banyak, dan dia dekat dengan seorang penemu Canas stictos. Gitu. Jadi penemu Canas stictos ini dekat sama teman kita. Kita tanya jawab. Memang sangat susah dibawa dari tempat asalnya ke lokasi penangkaran gitu. Bahkan temannya pun mencoba untuk breeding Canas stictos ini di sana susah. Tingkat kematiannya masih tinggi. Bisa dibreed, cuman mungkin yang hidup presentasinya katakanlah 80% kematian, 20% selamat hidup. Gitu. Nah, di sini juga kita ada anakannya yang sudah usia 3-4 cm kebetulan. Ada lagi sih sebenarnya yang batch yang awal, yang dari batch 3 itu kita taruh di somewhere karena belum layak kita jual. Karena nanti kalau misalkan kita tembusin ke pasaran, wah ini kayaknya orna nih deket nih. Jadi kita masih untuk batch 3 dan 4 masih pakai untuk riset kita sendiri. Dan kemungkinan batch yang di atas 4, 5, 6, 7, 8 ini nanti yang kita lepas ke pasaran. Kita kenalin ke teman-teman juga Momen gitu. yang tepat lah ya. Di momen yang tepat. Kita nggak mau katakanlah pada saat teman-teman keeping Canas stictos CB mungkin nanti dari Ocean ada pertanyaan perdebatan, kok ini gimana, ini mirip orna, ini bener nggak nih stictos gitu kan. Nah, takutnya seperti itu. Nah, jadi itu dia guys ya. Tadi kita udah keliling lihat ikan-ikan yang ada di sini. Wah, benar keren-keren banget ya tuh. Apalagi yang indukan gitu ya. Wah, gila. Dan Mas Akil, ada nggak sih harapan ke depan bakal gimana sih? Harapan ke depan saya pengen apa sih, khususnya Cimahi, Selebritis Cimahi ini lebih solid, bisa bersatu sama Bandung juga, bisa lebih dekat lagi. Harapan buat di sini buat Aliba Aquatic sendiri ya tambah maju di apa sih, di indukan, mau di progres, karena saya jualnya jual kualitas. Kualitas Pada tahu di saya pada mahal. Oh. Mahal lebih dari orang lain. Nah, mungkin ada pesan nggak buat ya sekarang kan ini ya Cana kayak ya lagi hype banget lah. Ya, Nah, pasti ada ini nih kayak penghobi baru atau pemula lah. Nah, itu dari Mas Akil ada pesan nggak buat pemula? Pesan dari saya sih ya karena mending pilih kualitas saja dibanding yang standar, karena pertama waktu sama aja, makan sama aja, lebih ke situ sih. Waktu pelihara 1 bulan kalau kualitas standar gak ada harganya, percuma lebar, sayang kalau basah ya biasanya. Mending kualitas sekalian kalau ambil, jadi disarankan buat ya ambil yang kualitas lah kalau mau ngambil baby yang mau indukan juga sekalian aja kualitas. Soalnya enak kita ngejualnya, bisa ke luar negeri, bisa ngelemparnya enak juga. Ocean Lab udah sering ke luar negeri bareng-bareng.
Nah, Aliba Aquatic ini ada Instagramnya juga ya? Ada Instagramnya @aliba_aquatic. Kalau yang Ocean Life tadi? Ocean Life tadi oceanlife.chana aquatic. Ini logonya boleh dilihat. Logonya Oh, ini yang nih. ini Nih. kalau Aliba Aquatic yang ini logonya. Oke, Ada kan. Cimahi Predator Fish juga. Oh, ada ya? Cimahi Predator Fish ada. Cimahi yang punya Predator Fish. Cimahi Predator Fish. Oke. Wah, Boleh hubungi nomor WA-nya kalau buat Aliba 0838 0828 4640. Buat Ocean sendiri nanti bisa lanjut ke ownernya langsung. oke. Nah, makasih banget ya Mas Akil udah Sama-sama. ya berkenan buat ini ya kita review. Oke, mungkin dari aku. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya. Dah.